Ya ini sedikit cerita saja bahwa dulu waktu pertama-pertama buat Jaran Kipang, entah itu mbah saya, entah itu bapak saya, itu tidak diperjualbelikan. Jadi dibuat untuk kelompok seni sendiri sama tetangga-tetangga kampung. Baru mulai tahun 80-an itu mulai diperjualbelikan. Untuk serius dalam menggeluti ini saya setelah lulus sekolah dulu. Ini kerajinan atau usaha turun-temurun dari kakek saya sekitar tahun 31, terus bapak saya tahun 71 dan saya. Untuk pemilihan bahan dan proses pembuatan yang jelas, pertama kita pemilihan bahan dulu. Pertama kita cari bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, namanya kering pendak kalau orang sini bilang. Terus yang jauh dari air, jadi yang dekat sungai itu nggak bisa untuk digunakan untuk jalan hutan. Soalnya itu banyak kandungannya dan itu nanti berpengaruh ke keawetan dari kuda itu sendiri. Setelah kita potong bambu, kita potong-potong, kita potong sesuai ukuran dan kita buat pula bilah-bilah, terus buat anyaman. Setelah itu proses perakitan itu kita pakai tali ini dulu pakai rotan. Sekarang sudah pakai tali plastik tapi yang agak keras itu bukan tali ya. Terus setelah selesai perakitan kita polos, pertama itu polos itu kita pakai lem kayu. Setelah lem kayu kering baru dipakai cat. Setelah itu kita bentuk pula. Setelah bentuk pula badian itu dipilah-pilah lagi, mungkin ada kekurangan atau ada kecacatan sedikit, kita perbaiki lagi. Memang prosesnya agak rumit dan agak lama karena memang membutuhkan sesuatu yang bagus, itu memang rumit. Setelah badian selesai kering baru kita pasang rambut itu kalau zaman dahulu itu pakai hijau, cuma sejak tahun 80-an itu sudah beralih ke rambut sapi sama rambut kuda. Paling mahal itu rambut kuda itu sampai 400.000 kalau yang putih. Kalau yang warna-warna biasa itu 150-an sampai 200. Makanya kenapa satu kuda itu harganya bisa sampai 1 juta, dari 500.000 sampai. Memang bahan-bahannya juga khas Temanggung, karena Temanggung itu motifnya memang unik. Selain itu saya juga buat souvenir kecil seperti ini contohnya. Ini kemarin juga saya bikin 650 kuda itu bersama dinas pendidikan dulu buat souvenir anak-anak kita. Dan dulu pernah dibawa sama teman saya itu ke Brunei sama ke Australia souvenir. Katanya untuk ulang tahun khas Temanggung. Dan ciri khas dari Temanggung itu kalau jenengan mengamati dari Jawa Timur sampai Banyumas paling ujung, paling barat. Semua bentuk kuda itu semuanya rata-rata hampir sama, besar, agak lemes. Terus motif nggak terlalu rame. Tapi di Temanggung itu dari dulu sampai sekarang, ciri khasnya kudanya agak kecil, terus kenceng, motifnya rame. Gitu. Mungkin karena memang di Temanggung dari dulu kayak kesenian Jaran Kipang itu tidak menceritakan satu penokohan. Jadi kayak cuma menceritakan prajurit yang sedang berlatih olah kanuragan atau sedang mau berangkat perang. Jadi memang tidak ada penokohan. Makanya kayak rame, banyak bergerak. Itu hampir satu Temanggung, jenengan tahu itu semua motif hampir sama. Satu Temanggung dulu tahun 70-an, tahun 80-an. Cuma baru tahun 90-an mulai sudah beragam, apalagi sejak 2000-an sekarang sudah beragam semuanya. Motifnya bahkan ada yang kayak ditambah gambar animasi dan sebagainya. Lebih melestarikan karena memang Jaran Kipang itu salah satu budaya kita dan hanya kita yang punya. Kalaupun dulu ada di Malaysia pun, orang Malaysia pun dia tidak mengklaim, tapi dia mengatakan ini bagian dari budaya Malaysia yang dibawa oleh orang Jawa atau berapa saya lupa. Berarti kan memang Jaran Kipang itu warisan budaya leluhur kita semua dari tanah Jawa tentunya. Dan entah Jawa mana, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, saya nggak tahu, yang jelas ini dari tanah Jawa. Dan itu wajib untuk teman-teman pemuda, teman-teman generasi yang akan datang tetap tahu, melestarikan tanpa kita membendung kemajuan zaman, tapi jangan sampai meninggalkan budaya.